Hello，大家好，欢迎参加初级汉语语法课，我是李老师。Halo semuanya, selamat bergabung di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin Tingkat Dasar bersama saya, Li 老师. Semoga semua sehat dan semangat untuk belajar ya. Kita akan masuk ke materi yang kedua. Tetapi sebelum kita belajar, kita akan review sedikit mengenai tugas-tugas yang sudah dikerjakan oleh Dongshaman di pertemuan yang lalu. Nah, Laosu sudah menerima, semua sudah mengerjakan dengan sangat baik, sudah mengumpulkan dengan baik juga, tetapi ada beberapa yang lupa, ada yang tidak dikumpulkan. Nah, pesannya Laosu, di pertemuan ini teman-teman bisa lebih perhatikan lagi dan bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Kemudian di tombol sepada, itu ada tombol, kalau tidak salah ingat, submit, kurang lebih seperti itu teman-teman bisa klik, jadi tidak menjadi draft, tapi tugasnya bisa terupload, bisa dikumpulkan gitu. Nah, untuk pengalaman pertama menggunakan sepada mungkin banyak yang masih bingung, tidak apa-apa, tetapi dengan pengalaman ini bisa menjadi pembelajaran untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, untuk pengumpulan tugas-tugas berikutnya. Nah, kita langsung simak saja, langsung ambil beberapa contoh hasil karya dari mahasiswa kelas A dan kelas B yang sudah mengerjakan tugas perkuliahan yang lalu. Di sini Lausu sudah mengambil beberapa contoh. Kita lihat tugas milik Rama. Nah, Rama sudah mengerjakan dengan cukup baik sebetulnya ya, sudah bisa mengelompokkan kata sesuai jenisnya. Ada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti, dan seterusnya. Hanya saja ketika ditulis di buku seperti ini, mohon untuk menuliskan dengan rapi ya, tidak dicoret-coret seperti ini. Nah, begini kan jadi kurang baik ya, tidak rapi. Jadi bisa mengusahakan untuk menulis dengan rapi. Nih, ada beberapa hanzi juga yang menulisnya juga tidak sesuai, tidak tepat. Masih banyak yang salah ya, Rama. Ini perlu diperbaiki lagi. Nah, ini hampir semua nulisnya kurang pas, kurang rapi. Jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya bisa diperbaiki dengan penulisan yang lebih rapi dan diperhatikan guratan-guratannya. Bukan tidak boleh ditulis di buku, boleh saja, tetapi harus dikerjakan juga dengan sangat baik ya. Nah, ini sebetulnya sudah betul ini yang Lausu maksud seperti ini. Hanya kerapiannya saja, urutan goresannya saja yang kurang pas. Jadi tidak rapi. Kita lihat untuk tugas berikutnya milik Yayi. Nah, ini Lausu lihat itu mengambil beberapa kosakata yang belum ada di bab 1 sampai 3. Gitu. Jadi yang Lausu maksud adalah cukup di bab 1 sampai bab 3 saja di buku Hanyu Kouyu Sucheng atau di buku mata kuliah berbicara. Jadi salah dong Lausu. Ya sebetulnya tidak salah, tapi kan tidak semua sudah belajar bahasa Mandarin dengan kosakata yang begitu banyak. Jadi Lausu memang ajak teman-teman untuk belajarnya segini dulu porsinya, bab 1 sampai bab 3 dulu saja kosakata yang dikumpulkan, nggak perlu terlalu banyak gitu. Tapi sudah betul, ada kata benda, kata kerja, kata sifat. Nah, ada beberapa yang memang belum ada, ini nggak apa-apa dikosongi dulu karena kita memang belum belajar. Karena di bab 1, bab 3 itu yang paling banyak muncul adalah kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata ganti gitu. Oke, tetap Lausu apresiasi untuk Rama juga Yai. Nah, kita lihat tugas teman kita yang berikutnya ada Wu Cai Hong Cisa. Cisa di sini juga sudah menggolongkan sesuai jenis kata. Ada kata ganti, tai ci, xingrong ci, kata sifat. Lalu ada ming ci, kata benda. Kemudian ada tongci, kata kerja, cuci, kata bantu, dan fuci. Nah, di sini sudah pas porsinya sesuai dengan kosakata yang ada di bab 1 sampai bab 3. Gitu. Jadi, kenapa 1 sampai 3 dulu Lausu? Iya, karena kosakata di bab 1 sampai bab 3 ini nanti sebagian besar itu muncul di materi-materi awal mata kuliah yang lain juga. Jadi membantu teman-teman untuk menghafal,
membantu teman-teman membaca dan latihan menulis. Oke, 很好，做得很好。Kita lihat mahasiswa berikutnya ada Liu Ziyang Nicholas. Nah, Nicholas di sini juga sudah menggolongkan sesuai yang Lao Shi minta. Di sini ada kata benda, kata kerja. Kata bendanya bukan begini, Nicholas. Tadi kita lihat sebentar punya Cisaya. Benda-bendanya ada apa saja di sana? Mana tadi ya? Ini 名字的老师、爸爸妈妈、哥哥、姐姐、爱人、弟弟、妹妹、饺子、米饭、面条、包子、啤酒 等等. Jadi kita bisa lihat, sebenarnya lihatnya di daftar kosakata itu kan dia ada kodenya. Dia di dalam daftar kosakata dalam buku tersebut dia ada kata-kata yang ditulis ini loh, depannya ini. Nah, ini melambangkan bahwa kosakata tersebut tergolong jenis kata apa. Gitu, Nicholas ya. Yang bagian pertama ini berarti perlu diperbaiki. Lalu tongzi, kata kerja. Kata kerjanya Lao Shi rasa lebih dari ini. Ada banyak. Di bab 1 sampai bab 3 itu tidak hanya ini. Nah, jadi perlu lebih teliti lagi dalam membaca dan dicek satu persatu. Untuk kata sifat juga banyak, tidak hanya ini. Kan ada han hao, berarti hao juga termasuk kata sifat. Kata deskriptif, ini tuh kita belum ada sebetulnya. Maksudnya, memang ada jenis kata ini, tapi pada bab yang dipelajari di bab 1 sampai 3 itu belum ada. Gitu. Ini pun juga sebetulnya belum ada. Lalu ada kata bilangan, mungkin sudah muncul ya, 1, 2, 3. Kata penggolong, kata satuan ya, yaitu ininya saja, pen, ke. Taizi, kata ganti, wo, ni, ta. Gitu. Nah, secara keseluruhan, kalau Lao Shi evaluasi ya, untuk contohnya Lao Shi ambil beberapa, tapi Lao Shi sudah cek siapa saja yang sudah mengumpulkan dan tidak. Sudah cukup baik sebetulnya, maksudnya sudah sesuai dengan yang Lao Shi mau, tetapi masih ada yang kurang pas tadi, ada yang tulisannya tidak rapi, ada yang kosakatanya tidak keluar dari 3 bab yang Lao Shi maksud, dan sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman lebih perhatikan lagi ya. Tadi ada kode-kode yang Lao Shi lingkari. Ini ada beberapa jenis kata yang Lao Shi lingkari. Dia tertulis di buku, tidak hanya di buku berbicara. Di buku-buku yang lainnya pun sebetulnya ada. Jadi teman-teman nanti bisa membedakan. Oh, ini adalah kata ganti. Ini adalah kata kerja. Ini adalah kata benda, dan seterusnya. Nah, untuk evaluasi tugas pertama kita seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di dalam grup. Nah, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, kita akan mempelajari hal baru di pertemuan kedua ini. Teman-teman bisa siapkan alat tulis, buku, siapkan semangatnya untuk belajar agar kita bisa mendapatkan hal baru yang bermanfaat untuk perkuliahan kita berikutnya. Sebelumnya Lao Shi ingin mereview kembali, mungkin sudah sempat kita diskusikan bersama pada perkuliahan yang lalu, mengenai definisi tata bahasa. Nah, masih ingatkah tata bahasa di dalam bahasa Mandarin adalah? Ya, betul sekali. Yu fa. Tata bahasa adalah aturan penyusunan kata dan kalimat dalam sebuah bahasa. Dan termasuk perubahan pembentukan kata serta termasuk juga perubahan dan pembentukan frasa maupun kalimat. Kata, frasa, dan kalimat. Jadi sesuai yang sudah kita bahas, yaitu tata bahasa itu adalah aturan, ketentuan. Teman-teman semua juga sudah bisa mendefinisikannya. Kemudian di sini ada hanzi yang besar, ini bacanya juzi. Juzi ini adalah kalimat. Definisi kalimat adalah gabungan frasa dan kata dalam interaksi sehari-hari dan dapat mengungkapkan makna secara utuh. Dalam kalimat yang berperan penting adalah nada pengucapan, karena beda nada pasti beda artinya. Kemudian akan mempengaruhi arti itu tadi ya, pengucapannya pun pasti berbeda. Nah, sekarang Lao Shi di sini punya 2 hanzi yang sama,
tetapi dengan tanda baca yang berbeda sehingga ketika mengucapkannya pun juga berbeda. Misalnya, hanzi yang pertama atau kalimat yang pertama ini adalah nilai, nilai, ni yang berarti kamu, lai yang berarti datang. Nilai, kamu datang. Nah, kalimat ini netral karena tidak ada tanda seru, tidak ada tanda tanya, jadi kita mengucapkannya secara netral. Kamu datang. Jadi seperti memberi informasi, seperti ya mengucapkan dengan biasa. Tetapi pada kalimat yang berikutnya ada tanda tanya. Nah, di sini yang mengucapkannya dia kan kaget, terkejut, dia tidak menyangka orang tersebut datang. Jadi kita bisa lebih ekspresif di sini. Nilai, nilai, kamu datang. Nah, padahal hanzinya kan sama, tapi karena kondisi berbeda, tanda baca berbeda, ekspresinya berbeda, jadi juga pengucapannya pun berbeda. Kemudian yang ketiga, nah mungkin dia menyuruh, meminta orang tersebut ya, nilai, nilai, kamu datang, datang kamu. Jadi dengan perbedaan ini, ya kita penting mempelajari sebuah kalimat dalam tata bahasa ini, sehingga kita bisa menganalisa perbedaannya, nadanya, lalu pengucapannya, karena itu semua akan mempengaruhi arti. Nah, misal kalau di dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan contoh kata apa. Kalau kita mengucapkannya hanya apa, ya sudah, tidak ada arti yang bagaimana. Mungkin kita hanya apa. Tapi kalau kita apa, mungkin kita tidak terlalu paham dengan penjelasan orang tersebut. Kita tidak dengar yang dia katakan, kita bisa mengatakan apa. Tapi ketika marah, apa? Nah, nadanya kan beda. Padahal sama-sama satu kata apa. Gitu. Kemudian, 句子成分atau struktur dalam kalimat itu adalah hubungan antar bagian yang menduduki tiap kalimat. Nah, di dalam bahasa Mandarin, struktur kalimat terdiri dari yang pertama, 主语. 主语ini adalah subjek. Nah, subjeknya ini diberi simbol 2 garis seperti ini. Nanti di belakang ada contoh yang lebih jelas lagi. Jadi teman-teman bisa catat dulu, bisa lihat di buku ya. Di situ ada bahwa simbol untuk subjek adalah garis 2 atas dan bawah. Subjek sendiri merupakan kata yang berada di awal kalimat yang dijelaskan atau dideskripsikan dalam kalimat. Bisa dijawab menggunakan kata tanya she, siapa, atau shenme, apa. Jadi bisa juga disebut dia adalah pelakunya, orangnya. Tetapi selain itu termasuk juga shijian, waktu, chu, suo, tempat, dan lain-lain. Ada banyak yang nantinya akan tergolong subjek, tetapi sejauh ini mungkin beberapa golongan kata ini saja yang akan muncul, yang akan kita pelajari di semester ini. Yang berikutnya, yang kedua adalah weiyu. Weiyu, predikat, simbolnya garis 1 saja. Kalau tadi di subjek garisnya 2, predikat garisnya 1 saja. Nah, predikat sendiri adalah kata untuk mendeskripsikan kegiatan subjek. Bisa dijawab dengan kata tanya zenmeyang, bagaimana, zenmele, kenapa, zenmeyang, bagaimana, zenmele, kenapa. Jadi kegiatannya, apa yang dia lakukan, apa yang subjek lakukan. Yang ketiga adalah pinyu. Pinyu, objek. Simbolnya sedikit berbeda. Jadi karena tidak ada di dalam tombol fungsi di keyboard, jadi Lause contohkan seperti ini, tapi nanti di belakang ada lagi. Jadi gambarnya dia bergelombang gitu, tapi nyambung garisnya. Gitu. Nah, objek ini apa Lause? Objek ini adalah benda yang mendapat pengaruh atau sasaran dari suatu kegiatan. Dari si predikat tadi, weiyu.
Jadi sudah ada 3 ya, 同学们. Minggu lalu kita sudah membahas tentang SPO, subjek, predikat, dan objek. Nah, di dalam bahasa Mandarin, tadi subjek adalah 主语, predikat 谓语, dan sekarang objek adalah 宾语. 对，非常好. Next, ada yang disebut dengan 定语. 定语, pelengkap. Simbolnya adalah tanda kurung seperti ini. Pelengkap adalah kata untuk memperlengkapi atau menjelaskan induk kalimat. Misalnya, subjeknya atau induk kalimatnya adalah papa. Papa. Tetapi muncul kata wo papa. Wo di sini adalah pelengkap, tinggi. Ayah saya. Si wo-nya ini adalah pelengkapnya. Karena yang menjadi induk kalimatnya ini adalah papa. Tetapi kita tambahkan tinggi atau tambahkan pelengkap menjadi wo papa. Nah, ketika nanti ada pelengkap, kita memberikan simbol dengan tanda kurung seperti ini. Berikutnya ada 状语. 状语, adverb dengan simbol kurung siku. Adverb sendiri adalah pelengkap dari kata kerja atau kata sifat. Misalnya, ketika kita mengatakan saya sering pergi berlibur. Saya sering pergi berlibur. Nah, kata sering di sini dia merupakan adverb, merupakan 状语 sebagai pelengkap. Nah, kita bisa tambahkan simbol 状语 kurung siku seperti ini ketika kita nanti menganalisa kata per kata dalam setiap kalimat. Berikutnya adalah 补语. 补语, pelengkap kata kerja, simbolnya adalah kurung yang seperti ini. Pelengkap yang bagaimana yang dimaksud? Pelengkap ini adalah pelengkap kata kerja. Jadi, menyatakan hasil yang dikerjakan dari kata kerja. Contohnya adalah ada sebuah istilah 听懂, 听懂, 听, 同学们pasti sudah belajar 听. Betul sekali, 听 adalah mendengar. 懂 itu adalah mengerti atau memahami. Dan 听懂 itu adalah sudah mendengar dan paham. Jadi, tong atau pahamnya ini dia adalah sebagai pelengkap dari kata kerja ting tadi. Nah, ini di semester ini mungkin kita belum mempelajari secara jauh, kita mempelajari di semester berikutnya. Tapi, nggak masalah, teman-teman tetap bisa mencatat dan mengingat dulu apa saja. Jadi, struktur dalam kalimat itu ada apa saja. Nah, di sini Laosu memberikan contoh, teman-teman bisa lihat ada kalimat 我很好. 我很好. 我 di sini dia adalah 主语 atau subjek. 很好 dia sebagai predikat atau di dalam bahasa Mandarin disebut 谓语. Jadi kalau ada kalimat seperti ini, teman-teman sudah langsung bisa menganalisa. Oh, subjeknya adalah 我, kemudian 很好 dia adalah predikatnya. Kemudian kita akan naik ke kalimat yang lebih rumit, yaitu tidak hanya subjek dan predikat, tetapi subjek, predikat, dan objek. Di sini ada contoh kalimat 我要咖啡. 我要咖啡. 我主语要谓语咖啡宾语. Sebagian besar atau bahkan tidak ada kalimat yang hanya subjek dan objek saja. Tapi bisa subjek dan predikat saja seperti contoh yang pertama yang Laosu berikan, tetapi tidak ada subjek dan objek. Nah, malahan lengkap subjek, predikat, dan objek. Contoh berikutnya, tadi kita sempat membahas tentang tingyu. Laosu memberikan contoh 我爸爸.
Nah, di sini Lao Shi memberikan contoh lagi, tetapi dalam kalimat yang lebih panjang. Kalau Dongxuemen sudah bisa baca Hanzi-nya sambil mendengarkan video ini, boleh sambil bersama-sama kita baca ya. 我爸爸要咖啡，我爸爸要咖啡。Di sini induk kalimatnya adalah 爸爸要咖啡。Tetapi papahnya siapa? Papahnya saya sebagai pelengkap, Tingyu. Nah, jadi Tingyu tadi sudah ada lambangnya ya, Dongxuemen bisa diberikan lambang sesuai yang sudah tadi Lao Shi sampaikan. 我 sebagai Tingyu, Papa sebagai Zhuyu, Yao, Weiyu, Kafe, Pinyu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kalimat shi. Shi berfungsi sebagai to be, bisa diartikan sebagai adalah untuk menjelaskan subjek. Nah, biasanya digunakannya seperti ini. Subjek, shi, objek untuk bentuk kalimat positif. Subjek, bu shi, objek untuk bentuk kalimat negatif. Bu ini dia nada 4, tetapi dia mengalami perubahan nada ketika kata di belakangnya adalah nada 4. Jadi tadi Lao Shi membaca dengan bu shi, punya menjadi nada 2 ketika bertemu dengan kosakata yang bernada 4. Oke, lihat contoh di sini ada 4 kalimat. 我是留学生. Teman-teman boleh baca bareng-bareng sama Lao Shi. 我是留学生. 我 dia adalah subjeknya, 是 di sini dia adalah predikatnya, 位于, dan 留学生 adalah objeknya. Yang dalam bahasa Mandarin disebut pinyu. Ya, saya adalah murid asing. Jadi ketika belajar di luar negeri, kita sebagai orang Indonesia, kita belajar di luar negeri, kita adalah liu xuesheng. Tetapi ada beberapa ya, dari semester 1, kelas A, kelas B, ada yang dari Medan, ada yang dari Jawa Barat, Jawa Timur, sekolah di Solo, di UNS. Apakah disebut liu xuesheng? Iya atau bukan? Bukan, karena masih satu negara, masih sama-sama di Indonesia meskipun di luar kota, di luar pulau. Nah, liu xuesheng ini hanya berlaku jika kita bersekolah di luar negeri. Nah, untuk bentuk kalimat negatifnya, kita bisa mengatakan ta bu shi liu xuesheng. Ta bu shi liu xuesheng. Dia bukan murid asing. Nah, kita lihat contoh kalimat berikutnya, lebih pendek kalimatnya. 这是书. 这是书. Ini adalah buku. Ini untuk bentuk kalimat positifnya. Dan untuk bentuk kalimat negatifnya sama, kita tambahkan kata bu. 这不是书. 这不是书. Boleh tidak kalau 这书 atau 这不书 可以吗? Boleh tidak? Tidak boleh, karena harus ada to be-nya nih. Kalimat shi itu bentuk negatifnya ya bu shi. Begitu. Jadi tidak bisa hanya 这书 atau 这不书, 不可以. Tidak boleh digunakan seperti itu. Jelas ya Dongxuemen ya. Hari ini kita tidak terlalu banyak materinya. Dongxuemen cukup menghafalkan simbol dari subjek, predikat, dan objeknya terlebih dahulu. Kemudian, di akhir perkuliahan, Lao Shi akan memberikan soal latihan yang boleh dikerjakan dan didiskusikan di dalam kelompok. Kalau di dalam mata kuliah lain sudah ada kelompok-kelompok yang terbentuk, mungkin mata kuliah berbicara atau yang lainnya, boleh menggunakan teman kelompok itu atau boleh membentuk kelompok baru, silahkan. Bisa mendiskusikan kalimat-kalimat berikut ini yang Dongxuemen tuliskan pada buku kotak-kotak. Kemudian 10 kalimat ini nanti akan saya lampirkan di Word atau PDF yang akan saya upload di Spada. Kemudian di setiap kalimat ini, silahkan menentukan kedudukan setiap kata.
apakah sebagai subjek, predikat, atau objek. Nah, Tengshomen tidak perlu menuliskan SPO atau subjek, predikat, objek. Maaf ya, ini tadi sepertinya kehapus waktu Laosha edit. Cukup ditulis dengan simbol saja. Nah, simbol yang tadi kita pelajari akan kita aplikasikan di sini. Nah, Tengshomen bisa lihat dulu contohnya. Untuk subjek, nanti diberikan garisnya 2. Untuk objek, predikat garisnya 1 seperti ini. Dan untuk objek, tadi Laosha sebutkan ya, bergelombang. Karena nggak ada ya, jadi bergelombang aja seperti membuat garis yang nyambung tapi bergelombang. Gitu, ini Laosha perbaiki dulu ya. Predikat. Nah, PR-nya seperti ini. Nanti contoh-contoh kalimatnya Tengshomen bisa unduh dari Spada, bisa dilihat, lalu ditulis pada buku kotak-kotak. Nah, nanti bagaimana mengumpulkannya? Mengumpulkannya sama, boleh difoto, dijadikan PDF, dan dikumpulkan di Spada juga ya, diberi nama filenya sesuai dengan yang sudah Laosha sampaikan, yang sudah Laosha tuliskan. Jika ada pertanyaan, nanti Tengshomen bisa diskusikan di dalam kelompok. Kemudian jika masih belum bisa memecahkan, bisa ditanyakan di dalam grup tata bahasa yang sudah ada saya juga di dalamnya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa membantu Tengshomen untuk belajar, bisa makin memahami materi, dan semoga sehat selalu untuk semuanya. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap harus memakai masker keluar ruangan meskipun kita sudah divaksin. Sampai bertemu di perkuliahan selanjutnya. 谢谢大家，再见。